kagetnya 30 jam berdiri kerja dan diselingi waktu 6 jam alias waktu makan, dan itu yang dihitung sebagai waktu istirahat katanya. Terus ada juga yang email aku bilang, Mas Ansol ini tolong diberitakan karena berita ini belum sampai di Indonesia. Jadi ini bukan berita yang menyenangkan, ini berita yang sedikit menyedihkan. Jadi ya langsung aja tak bahas. Berita kali ini dibawa oleh satu TV atau channel TV yang namanya MBC. Kalau dari judulnya itu kayak gini, kayak eksklusif kerja 1 hari 18 jam dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang di pantai, kayak gitu judulnya. Coba kita lihat ya. 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. Video yang bakal kita lihat habis ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di, bilangnya apa ini, perkapalan Cina yang ini loh, kapal besar yang pergi nangkap ikan itu ya. Jadi di link itu lebih lanjutnya. Terlihat di sini katanya yang ada di sini adalah Mas Ari, orang yang berusia 24 tahun. Dia udah bekerja lebih dari 1 tahun dan akhirnya meninggal di perahu ini. Nah, kalau dilihat orangnya kayak gini kan. Jadi nampak seperti orangnya ini meninggal, terus mereka ini kayak memberi apa ya istilahnya, kayak kayak acara kematian gitu loh. Ini aku ngomongnya hati-hati banget ya. 술을 뿌리는 것으로 간이 장례를 치릅니다. 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. Dan habis gitu langsung dibuang ke pantai. 깊이를 알 수 없는 바다 속으로 아리 씨가 수장된 겁니다. Dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak bisa tahu kedalamannya. 아리 씨가 숨지기 전에도 19살 알파카, 24살 세프리 씨가. Dan sebelum Mas Ari meninggal, 19살 알파카, ada Mas Alpaka yang berusia 19 tahun. 24살 세프리 씨가. Dan juga Mas Sepri yang berusia 24 tahun. Dan mereka semua di hari kematiannya langsung dibuang seperti ini. 숨진 일부 선원의 서약서에. Dan ini yang aku kagetnya, ternyata itu mereka punya surat pernyataan gini ya. Surat pernyataan. Nah ini kita nggak perlu baca beritanya ya. Ini langsung bisa tak baca. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. Dirupiahkan 150 juta. Jadi nyawa seseorang diasuransikan dan akan dinilai atau dihargai dengan nominal uang 150 juta rupiah, akan diserahkan kepada ahli uang. Ini kayak uang tapi tulisannya WANG ya, ahli uang saya, kayak bahasa Malaysia jadinya. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ditandatangani di atas materai berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, habis gini ada kesaksian dari orangnya ini loh yang mengagetkan. Kita masih di tempat terdekat. Jadi katanya tempat kerjanya itu cukup buruk, udah gitu terjadi eksploitasi tenaga kerja. Dan rekan kerja yang meninggal itu pun sebenarnya udah sakit selama 1 bulan. Awalnya kram, terus dia tahu-tahu kakinya bengkak dan dari kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan langsung sesak dia, Bu. Jadi pertama kakinya kram, terdengar atau bahasa Indonesia tuh? Terdengar kram, terus habis itu kakinya bengkak, terus bagian lainnya juga ikut bengkak, terus tiba-tiba ya meninggal gitu. Oh. Ya jadi
Dikatakan kalau mereka itu sebenarnya bawa air minum, air mineral, tapi yang minum air mineral itu cuma nelayan Cina ya, sedangkan untuk nelayan orang Indonesianya itu disuruh minum air laut yang difiltrasi. 생활했는데 이 물을 마시고 몸 상태가 나빠졌다는 겁니다. Dan terlihat sepertinya kondisi badan itu memburuk akibat ini. Emang pusing, emang nggak bisa minum air itu sama sekali, Bu. Pernah juga Pusing nggak bisa minum air itu sama sekali. sampai kayak ada dahak-dahak di sini. Capek terus ada dahak-dahak. 게다가 하루 18시간에 이르는 고된 노동에 시달렸다고 합니다. Dan sehari kerja 18 jam. Waktu kerjanya, Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Aku sampai guys, maksudnya ini bukan ketawa, ini aku saking kagetnya. 30 jam berdiri kerja dan diselingi waktu 6 jam alias waktu makan, dan itu yang dihitung sebagai waktu istirahat katanya. Gak masuk akal ya tuh. Kita tidur itu seharusnya yang sehat kan ya 6-8 jam. Ini 6 jam setelah kerja 30 jam, bayangkan. 하지만 이들은 노예 같은 환경 속에서 벗어날 수 없었습니다. Dan tetapi mereka ini pun tidak bisa lepas dari lingkungan kerja yang nggak ada bedanya kayak lingkungan kerjanya budak. 전형적인 착취와 또 바다에 묶어두는 그런. Jadi ini tipikal banget cara kerja eksploitasi dengan cara diikat di atas pantai.